Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwani. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwani. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, yang seandainya kita akan menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu kita menghitung-hitungnya. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, waktu luang, yang mana kedua nikmat ini banyak di antara kita yang sering melalaikannya. Nabi SAW pernah bersabda, "Ni'matani maghlulun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang mana banyak manusia tertipu, lalai dengan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, waktu luang. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah. Allah sampai saat ini masih memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kita akan melanjutkan dars kita, yaitu fikih al-wajiz. Dan insyaallah ini termasuk cara kita mensyukuri nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Itu kita gunakan keduanya untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah masih memberikan keistiqomahan kepada kita untuk mau, senang dan cinta untuk menghadiri majelis ilmu, yang mana hidayah ini tidak diberikan Allah kepada banyak dari saudara-saudara kita. Kita bersyukur Allah memilih kita di saat ini untuk duduk bermajelis ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mempelajari agama ini, mempelajari syariat Islam, itu merupakan yang paling berhak kita habiskan waktu kita untuk hal tersebut, itu menuntut ilmu syar'i. Meskipun kita menghabiskan seluruh waktu kita untuk menuntut ilmu syar'i dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan bisa mendapatkan seluruh ilmu. Seandainya kita habiskan seluruh waktu kita dengan sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu syar'i, kita tidak bisa mendapatkan semuanya. Apalagi jika kita hanya menghabiskan sedikit sebagian waktu kita. Namun kita bersyukur sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa belajar. Dan juga kita bersyukur di antara nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kita tempat ini, tempat yang alhamdulillah aman, kondusif untuk kita belajar. Ada tempat untuk kita belajar, ada ustaz-ustaz yang mengajarkan kita. Ini nikmat juga yang harus kita syukuri. Dan jangan sampai hilang dari ingatan kita, di awal kita membangun tempat ini adalah tujuannya untuk ilmu, untuk kita mempelajari ilmu, untuk kita menyebarkan ilmu. Oleh sebab itu, ini tujuan utama kita. Yang lain adalah sebagai pendukungnya. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan Kitabus Shalah. Kita akan masuk pada pembahasan
yang baru di halaman 111 yang sesuai dengan cetakan saya. Qala musannif rahimallahu taala salatu tatawwu, salatu at-tatawwu'i, salat tatawwu, salat sunnah. Berkata penulis, ya, saya baca saja karena tinggal 1 jam. Fadluha, keutamaan salat sunnah. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara fa in intaqasa min faridatin syai'an qala Rabbu tabaraka wa ta'ala unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in fayukammilu biha man taqasa min al-faridati thumma yakunu sa'iru amalihi 'ala dzalika. Hadis ini sahih riwayat Imam Tirmizi dan Al-Imam Nasai dan juga yang lainnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama ma yuhasabu bihil abdu, yang dihisab dengannya seorang hamba pada hari kiamat, min amalihi, dari amal-amalnya, adalah salatnya. Jadi sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari seorang hamba, dari kita pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat, jika salatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, maka sungguh dia telah aflaha, beruntung, wa anjaha, dan selamat. Kalau salatnya baik, ya. Wa in fasadat, kalau salatnya jelek, buruk, faqad khaba wa khasara, sungguh dia telah celaka, wa khasara, dan telah merugi. Fa in intaqasa min faridatin syai'an, kalau ada kekurangan, kata Nabi, dari salat fardunya, min faridatin, dari salat fardunya sesuatu pun ada kekurangan, setelah diperiksa, dihisab, ternyata salat fardunya ada kekurangan. Qala Rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Rabb tabaraka wa ta'ala akan berfirman, unzuru, lihatlah oleh kalian, hal apakah li abdi, bagi hambaku ini, min tatawu'in, salat sunnah. Ya, jadi dilihat apakah dia punya salat-salat sunnah. Fayukamilu biha, maka disempurnakan dengan salat sunnah tadi, man taqasa minal faridati, apa-apa yang kurang dari salat fardunya. Ini diantara rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita hamba-hambanya, ya. Ketika ada kekurangan dalam ibadah yang fardu, maka Allah melihat kepada ibadah yang sunnah. Kalau dia punya ibadah sunnah, maka disempurnakan kekurangan ibadah-ibadah yang fardu tersebut. Tsumma yakunu sa'iru amalihi 'ala dzalik, kemudian seluruh amalnya yang selain sholat itu seperti itu juga hisabnya. Jadi puasa, kalau ada kekurangan, dilihat apakah punya puasa-puasa sunnah, ya. Begitu juga yang lainnya. Dan digenapkan, disempurnakan, diambil dari puasa, dari ibadah yang sunnah tersebut. Nah, di sini Syekh cuma menyebutkan satu saja keutamaan sholat tatawwu. Ya, nanti akan disebutkan di sela-sela pembahasan ada juga keutamaan yang lain. Kemudian beliau mengatakan istihbabu kauniha fil bait. Istihbab, disukai atau disunnahkan pelaksanaannya, kauniha, pelaksanaan salat tatawwu itu, fil baiti, di mana? Di rumah. Jadi untuk salat sunnah itu disunnahkan dilaksanakan di rumah, ya. Kecuali ada satu salat sunnah yang tidak mungkin dilakukan di rumah. Salat apa itu? Tahiyatul masjid. Ya, tidak boleh tahiyatul masjid di rumah. Jadi salat sunnah secara umum disunahkan dilaksanakan di rumah.
Dari Jabir radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukumus salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi nuran. Jika qada, telah selesai, ahadukum, salah seorang di antara kalian, as-salat, salatnya, fi masjidihi, di masjidnya, ya maksudnya salat fardu. Jika kalian telah selesai melaksanakan salat wajib di masjid, falyaj'al, maka jadikanlah, li baitihi, untuk rumahnya, nasiban min salatihi, bagian dari salatnya. Ya, ada bagian yang dilakukan di salat di rumah. Kenapa? Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, ja'ilun, akan menjadikan, fi baitihi, di rumahnya, min salatihi, disebabkan salat yang dia lakukan itu di rumah, nuron, Allah jadikan cahaya. Ya, jadi itu salat sunnah yang kita lakukan di rumah itu adalah cahaya bagi rumah-rumah kita. Kita ingin semakin terang cahaya rumah kita, maka semakin banyak kita laksanakan salat sunnah di rumah. Tentu cahaya di sini adalah cahaya, ya, rahmat Allah, cahaya keberkahan, bukan cahaya lampu, bukan. Ya, cahaya dari Allah. Allah datangkan sakinah, mawaddah, warahmah di rumah kita. Ya, dirikan salat sunnah di rumah. Juga dari Zaid bin Thabit, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisolati fi buyutikum, ya, wajib atas kalian solat di rumah kalian, ya. Fa inna khaira solati al-mar'i fi baitihi illa solatal maktubah, karena sesungguhnya sebaik-baik solat seseorang adalah di rumahnya, illa solatal maktubah, kecuali solat wajib. Ya, jadi ya, hadis ini dibaca secara lengkap. Ketika Nabi mengatakan wajib atas kalian solat di rumah, maksudnya solat sunnah, ya. Karena sebaik-baik solat seorang itu adalah di rumahnya, kecuali solat wajib. Ya, ini ada penegasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka solat-solat sunnah sebaiknya dikerjakan di rumah, agar rumah kita bercahaya, ya, penuh dengan cahaya keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga bisa menjadi contoh bagi keluarga, ya, agar keluarga kita bisa, ya, anak-anak bisa melihat bagaimana orang tuanya, ya, solat, yang menghidupi rumah tersebut dengan ibadah solat. Itu, ya, disunahkan solat sunnah di rumah. Kemudian beliau lanjutkan, anwa'uha, macam-macamnya, macam-macam solat tatawu, ya. Beliau mengatakan salatut tatawwu'i qismani. Salatut tatawwu'i qismani, mutlaqatun wa muqayyadatun. Salat sunnah itu ada dua macam, qismani. Yang pertama mutlaqatun, salat sunnah yang mutlak. Yang kedua yang muqayyadatun, salat sunnah yang muqayyadah. Ini sudah sering kita dengar insyaallah. Ya, salat sunnah mutlak itu adalah salat sunnah mutlak. Artinya dari kata mutlak, ya, tolak, bebas, lepas. Ya, salat sunnah mutlak itu adalah salat sunnah yang dia tidak memiliki tidak terikat dengan sebab tertentu. Ya, dia lepas, makanya mutlak, bebas, lepas, tidak terkait dengan sebab-sebab tertentu dilaksanakan solat itu, ya. Itu solat sunnah mutlak. Nah, dan solat sunnah mutlak ini karena dia tidak terkait dengan sebab dan waktu tertentu, dia bisa dikerjakan kapan saja, ya, di mana saja, kecuali pada waktu-waktu yang terlarang untuk solat. Ya, jadi salat sunnah mutlak itu salat sunnah yang tidak terkait dengan sebab atau waktu tertentu, dan dia bisa dilaksanakan kapan saja
kecuali pada waktu yang terlarang untuk sholat. Kemarin kita bahas tentang mawaqitus sholat. Waktu-waktu sholat itu ada waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Nanti silakan di murajaah lagi. Ada 3, sebagian ulama mengatakan ada 5 waktu yang terlarang untuk sholat. Nah, sholat sunnah mutlak tidak boleh dikerjakan pada waktu yang terlarang ini, ya, tidak boleh dikerjakan pada waktu yang terlarang ini. Nah, adapun sholat sunnah yang muqayyadah, itu adalah yang sholat sunnah yang terkait dengan sebab atau waktu tertentu. Ya, dia terikat, muqayyad, ya, terikat. Dia tidak bisa dikerjakan secara lepas, bebas, kapan saja, tidak. Dia muqayyadah, terikat dengan sebab tertentu atau dengan waktu tertentu. Ya, sebab tertentu atau waktu tertentu. Makanya para ulama mengatakan salat sunnah yang muqayyadah ini ada yang muqayyadah bis sabab, ada yang muqayyadah bil waqt. Terikat dengan sebab, ada yang terikat dengan waktu, ya. Jadi 2 pengikatnya. Ada berapa pengikatnya? 2. Terikat dengan sebab tertentu, atau yang kedua terikat dengan waktu tertentu. Kalau yang mutlak tidak terikat dengan apa-apa, tidak terikat dengan sebab, tidak terikat dengan waktu, bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja, kecuali di 3 waktu terlarang kemarin. Itu. Kalau itu mutlak. Kalau muqayyadah, dia terikat dengan 2, bisa terikat dengan sebab, bisa terikat dengan waktu. Nah, jenis-jenis yang akan beliau sebutkan di sini nanti kita klasifikasikan. Oh, ini yang muqayyadah terikat dengan sebab, oh ini terikat dengan waktu. Nah, begitu. Jadi kata Syekh di sini, salat tatawwu ada 2, mutlaqah wa muqayyadah. Kalau yang mutlaqah tidak dibahas di sini karena dia kan ya salat bebas. Antum mau sholat kapan saja, pada siang dan malam hari silakan. Yang penting bukan pada waktu tertentu. Itu mutlak. Ya, antum lagi duduk-duduk, saya ingin sholat. Sholat apa ya? Pokoknya saya mau sholat. Saya mau beribadah kepada Allah dengan sholat. Sudah. Tidak terkaitan dengan waktu tertentu, sebab tertentu. Tidak. Antum sholat. Itu bisa. Kerjakan kapan saja, sepanjang siang dan malam. Selama tidak di waktu yang haram melaksanakan sholat, ya. Jadi kalau antum lagi ngapain ya ini, tidak ada kerjaan, sholat aja. Tapi sholat apa? Ya tidak perlu cari sholat apa, sholat saja, sholat mutlak. Niatnya sholat sunnah mutlak, begitu. Yang penting bukan pada 3 waktu yang dilarang. Nah, kalau sholat sunnah yang muqayyadah, nah itu ada waktunya, ada sebabnya. Tidak bisa kita seenaknya. Saya mau sholat duha jam 2 siang, tidak boleh. Karena sholat sunnah duha itu termasuk yang muqayyadah bil waqt, terikat dengan waktu. Waktu apa? Waktu duha, tidak boleh dikerjakan di luar waktu duha. Begitu. Nah, ya, kemudian beliau lanjutkan, fal muqayyadatu hiyal ma'rufatu bisunanir rawatib qabla sholati wa ba'daha. Nah, kemudian beliau memberikan definisi muqayyadah. Yang dimaksud dengan salat tatawwu yang muqayyadah adalah dia yang dikenal dengan sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu salat sunnah sebelum salat rawatib dan sesudahnya. Maksudnya salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Salat wajib kan rawatib. Ya, salat sunnah rawatib berarti salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Qabla sholati, baik sebelum salat maupun sesudahnya. Nah, di sini kalau kita baca berarti beliau membatasi salat tatawwu itu hanya pada salat sunnah rawatib. Salat tatawwu yang muqayyadah itu hanya terbatas pada salat sunnah rawatib saja. Dan ini wallahu alam masih perlu diperhatikan karena salat sunnah yang muqayyadah itu tidak terbatas cuma yang salat sunnah rawatib. Ada salat duha, ya, salat witir, itu salat sunnah yang muqayyadah, yang terikat dengan waktu.
Nah, jadi sholat sunnah rawatib adalah salah satu bagian atau salah satu jenis sholat sunnah yang mutlak, yang muqayyadah. Jadi bukan dia saja. Itu. Yang penting tadi antum pahami definisi yang sholat sunnah yang muqayyadah dan yang mutlaqah. Begitu. Kemudian beliau melanjutkan, wahiyya qismani. Nah, sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib itu ada dua macam, kata beliau. Muakkadatun wa ghairu muakkadatin. Muakkadah, sholat sunnah yang sangat ditekankan, sholat sunnah rawatib yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Wa ghairu muakkadatin, dan sholat sunnah yang tidak begitu ditekankan untuk melaksanakannya. Dan fal muakkadatu asyra rakaat. Nah, adapun yang sholat sunnah rawatib yang muakkadah yang sangat ditekankan pelaksanaannya ada 10 rakaat. Ya, ada 10 rakaat kata beliau di sini. Beliau bawakan hadisnya dari Ibnu Umar. Ya, jadi sekarang beliau mulai masuk pembahasan sholat sunnah yang muqayyadah. Yang pertama yang rawatib. Berarti kalau sholat sunnah rawatib ini muqayyadah bis sabab atau muqayyadah bil waqt. Salat sunnah rawatib ini yang sunnah, qabliyah zuhur, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ini muqayyadah kan, terikat kan? Terikat dengan sebab atau terikat dengan waktu? Waktu. Namanya juga ba'diyah dan qabliyah. Qabliyah dan ba'diyah kan waktu dikerjakannya. Makanya qabliyah zuhur tidak boleh dikerjakan setelah zuhur, harus dikerjakan sebelum zuhur. Ba'diyah zuhur harus dikerjakan sesudah zuhur. Dia terikat dengan waktu, tidak boleh kita seenaknya. Ya kecuali kita terlewat terus kita qadha, itu lain pembahasan. Qabliyah subuh harus kita kerjakan sebelum subuh. Ya, berarti dia salat yang terikat dengan waktu. Nah, yang sangat ditekankan itu ada 10 rakaat kata beliau. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia mengatakan, hafidtu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat. Saya menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat kata Ibnu Umar. Rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, wa rakaataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sesudah maghrib, wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat sesudah isya, wa rakaataini qabla sholati subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, pas 10. Wa kanat sa'atan la yadkhulu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, dan itu adalah waktu yang tidak masuk, seorang tidak masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemui beliau, ya. Fa haddatsani Hafsatu annahu kana idza adana al-muadzinu wa tala al-fajru shalla rak'ataini. Ya, telah menceritakan kepadaku Hafsah, ya saudari beliau, ini kan yang meriwayatkan Umar, Ibnu Umar, saudaranya Hafsah. Hafsah menceritakan kepadaku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa idza adzana al-muadzin, jika muadzin telah mengumandangkan azan, wa tala al-fajru, dan telah terbit fajar shadiq, shalla rak'ataini, beliau salat 2 rakaat ya sebelum subuh. Nah, ini 10 rakaat yang sangat ditekankan untuk kita kerjakan. Dari Aisyah ada hadis lain juga. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu berarti kalau ditambah dengan hadisnya Aisyah, berarti menjadi berapa rakaat yang muakkadah? 12. Karena di hadis Aisyah 4 rakaat sebelum zuhur. Di hadis Aisyah 4 rakaat sebelum zuhur. Itu yang sangat ditekankan, ya. 10 dalam hadis Ibnu Umar ditambah dengan hadis Aisyah ada 4 rakaat sebelum zuhur, berarti totalnya 12 rakaat ini yang
ya berusaha kita jaga. Kemudian yang wa ghairul muakkadati, sekarang yang salat sunnah rawatib yang tidak begitu ditekankan. Ya, akan tetapi meskipun tidak ditekankan, kalau kita kerjakan ya tentu kita mendapatkan pahala. Yaitu apa kata penulis di sini? Rakaatani qabla sholatil asri, 2 rakaat sebelum salat asar, wal maghrib wal isya, dan sebelum salat maghrib dan isya. Jadi 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Ini boleh kita sholat di situ, sholat sunnah. Tapi itu ghairul muakkadah, tidak begitu ditekankan. Tapi kalau kita kerjakan, ya tetap Allah berikan kepada kita pahala. Dari Abdullah bin Mughaffal, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala baina kullil adzanaini salatun. Baina, 2 kali ya, Nabi ulang lagi, baina kulli adzanaini salatun, thumma qala fi salis liman syaa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara setiap 2 azan ini maksudnya azan dan iqamah. Di antara setiap azan dan iqamah itu ada salat. Di antara setiap 2 azan, antara azan dan iqamah itu ada salat. Kemudian Nabi yang di ketiga kalinya Nabi mengatakan liman syaa, bagi siapa yang mau. Nah, ini menunjukkan itu tidak begitu ditekankan, hanya bagi siapa yang mau. Nah, ini juga termasuk ya, dahulu pernah ada di ibu-ibu yang bertanya, katanya pernah mendengar ada seorang ustadz yang mengatakan tidak dibolehkan sholat qabliyah asar waktu itu di kelas. Ya, waktu itu saya jawab, ya hadis ini Nabi mengatakan setiap antara 2 azan itu ada sholat, termasuk qabliyah asar. Berarti ya, yang benar boleh. Mungkin salah dengar, mungkin maksudnya yang dilarang itu sholat ba'diyah asar, itu yang dilarang, waktu terlarang. Tapi kalau qabliyah asar boleh, ada hadisnya. Naam. Ya, bahkan di sini kata penulis wa tustahabul muhafadzatu ala arba'i qabla al-asri, dan disunnahkan, disukai menjaga 4 rakaat sebelum asar. Ya. Bahkan sebelum asar ada dalil salat sunnah 4 rakaat. Dari Ali radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-asri 4 rakaatin. Ya, yafsilu bainahunna bitaslim alal malaikati al-muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya salat asar 4, salat sebelum asar 4 rakaat, 4 rakaat. Nabi memisahkan antara ya rakaat tersebut dengan taslim, ya ucapan salam kepada malaikat, maksudnya dikerjakan 2 rakaat. Dan malaikat yang dekat al-muqarrabin dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan muslimin dan mukminin. Hadis ini dinilai hasan, ya, riwayat Imam Tirmizi, ya, dihasankan, dinilai hasan. Nabi sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah, ini dalil yang lebih tegas. Jadi sebelum asar itu tidak terlarang untuk sholat sunnah. Yang terlarang adalah sesudah asar, ya, sampai matahari tenggelam. Dari Ibnu Umar juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Nah, salat qabliyah asar 4 rakaat. Ini didoakan oleh Nabi. Didoakan rahmat, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini juga dinilai hasan, ya, riwayat Imam Tirmizi dan Abu Dawud. Itu. Jadi boleh kita sholat qabliyah asar baik 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Berikutnya beliau katakan, ma jaa fi qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di hadhihi shalawat. Apa-apa yang datang fi qiraati, tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di hadhihi shalawat,
pada sebagian solat-solat ini, maksudnya solat-solat sunnah rawatib. Apa yang Nabi baca dalam sebagian solat-solat sunnah ini? Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, nikmatis suratani yuqra'u bihima fi rak'ataini qabla al-fajr, qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmah yang paling bagus, yang paling baik dua surat yang paling baik yang dibaca di dalam 2 rakaat sebelum fajar, sebelum salat fajar adalah qul huwallahu ahad, surat al-ikhlas, dan qul ya ayyuhal kafirun, ya surat al-kafirun. Jadi qabliyah subuh rakaatnya membaca al-ikhlas, rakaat kedua membaca al-kafirun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada 2 rakaat salat fajar qabliyah, maksudnya itu qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atil fajri fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah allati fil baqarah wa fil akhirati minhuma amanna billahi wa ashhadu bi anna muslimun. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca dalam 2 rakaat salat qabliyah fajar. Di rakaat yang pertama beliau membaca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, yaitu yang dalam surat Al-Baqarah, allati fil Baqarah, itu ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah. Ya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, dan seterusnya. Itu yang Nabi baca pada rakaat pertama. Dan dalam rakaat yang kedua beliau membaca membaca amanna billahi washhad bi anna muslimun, ya. Itu dalam surat Al-Imran, ya. Surat Al-Imran ayat 52. Itu ayat 52. Jadi Nabi membaca potongan ayat di salat qabliyah subuh. Dari Ibnu Mas'ud juga dia mengatakan, ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini ba'dal maghribi wa fi rak'ataini qabla al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Kata Ibnu Mas'ud, tidak bisa aku hitung berapa kali aku mendengar, berarti sering sekali. Berapa kali aku mendengar Rasulullah membaca dalam 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat sebelum subuh fajar itu dengan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Nah, ini riwayat yang datang dalam bacaan Nabi pada solat-solat sunnah rawatib. Yang di sini cuma disebutkan dalam yang 3 itu cuma pada solat fajar, qabliyah subuh. Kemudian yang hadis Ibnu Mas'ud ini termasuk juga dalam solat ba'diyah maghrib. Nabi membaca al-kafirun dan al-ikhlas. Kemudian, ya, insyaallah gampang ini. Kemudian al-witru. Sekarang solat sunnah yang berikut, ya. Al-witru, witir. Kalau witir ini masuk yang muqayyadah atau mutlaqah. Muqayyadah bis sabab atau bil waqt. Waktu, ya, dengan waktu. Jadi salat witir ini terikat dengan waktu. Tidak bisa kita pengen salat witir kapan saja, tidak. Dia terikat waktunya ya ba'da isya sampai sebelum terbit fajar shadiq, sebelum subuh. Itu waktu salat witir panjang. Setelah sholat isya, sebelum sholat isya tidak boleh sholat witir. Sebelum sholat isya
ya tidak boleh sholat witir. Dia sholat waktunya nanti setelah ba'da isya sampai terbit fajar shadiq. Al-witru, witir, hukmuhu wa fadluhu, hukum sholat witir dan keutamaan sholat witir. Al-witru sunnatun muakkadatun. Nah, sholat witir adalah sunnah yang sangat ditekankan. Hatta alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raghiba fihi. Telah memotivasi, mendorong untuk melaksanakan sholat witir itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau raghiba fihi, yang mencintai, menyukai sholat witir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Sesungguhnya Allah itu witir, ya Allah itu esa. Allah esa kan, ganjil, satu Allah. Yuhibbul witra, dan mencintai yang ganjil. Mencintai salat yang ganjil. Dari Ali beliau mengatakan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Innal witra laisa bihatsmin." Ya, sesungguhnya salat witir itu bukanlah salat wajib. Nah, ini berarti hukum salat witir tidak wajib tapi sunnah. Ini yang mengatakan Ali. Wala kasolatikum al-maktubah, dan tidak juga seperti salat kalian yang wajib itu, salat yang 5 waktu, tidak. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autaro, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, "Ya ahlal Qur'an, utiru fa innallaha witrun yuhibbul witra." Wahai ahlul Qur'an, wahai para pembaca Al-Qur'an, salat witirlah kalian karena sesungguhnya Allah itu witir, mencintai al-witra, mencintai yang salat ganjil. Itu keutamanya. Berarti hukumnya sunnah muakkadah dan keutamanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kapan melaksanakan sholat witir, karena sholat witir terkait dengan waktu, ya muqayyada bil waqt. Yajusul witru min ba'di sholatil isya'i ila tulul fajri. Boleh sholat witir min ba'di sholatil isya', setelah sholat isya boleh langsung sholat witir. Setelah salam sholat isya, zikir, sholat ba'diyah isya, langsung sholat witir boleh, tidak masalah. Apalagi kalau kita takut tidak bisa bangun malam untuk sholat witir. Sampai kapan? Ila tulu'il fajri, sampai terbit fajar shadiq, ya masuk waktu subuh, itu batasnya. Wa huwa fi thulusil akhir min al-laili afdal, dan sholat witir itu dilaksanakan pada thulus, sepertiga al-akhir, pada sepertiga malam yang akhir itu afdal, lebih baik, ya. Jadi sepertiga malam terakhir itu lebih baik, karena itu waktu yang Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Rabb kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir, dan Allah mengabulkan doa yang orang-orang yang berdoa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalil lail wa awsatihi wa akhirih, fantaha witruhu ila sahar. Nah, ini Aisyah menggambarkan waktu-waktu salat witirnya Nabi. Nabi pernah salat witir, kata Aisyah, di setiap malam Nabi salat witir min awalil lail. Ya, Nabi salat witir di awal malam. Pernah salat witir di awal malam, ya, setelah Isya langsung. Wa awsatihi, dan juga pernah salat witir di pertengahan malam. Wa akhirih, dan juga salat pada akhir malamnya. Itu salat witirnya Nabi. Nabi pernah contohkan di awal malam, di pertengahan malam, atau di akhir malam. Fantaha witruhu ila sahar, dan Nabi kalau salat witir itu di akhir malam, selesai salatnya, ya, salatnya itu selesai ketika masuk waktu sahur, ya. Sudah mendekati terbitnya fajar shadiq, ya. Itu baru beliau selesai salat witir. Jadi ini pernah dicontohkan oleh Nabi. Kita pun bisa mengikutinya, ya. Kita tinggal lihat bagaimana keadaan kita. Kalau kita orang yang susah untuk bangun malam, ya sholat saja di awal malam, tidak masalah. Setelah sholat isya, sebelum kita tidur, atau di pertengahan malam. Nah, kalau kita memang yang kuat bangun malam di sepertiga malam terakhir,
Nah, kita salat witir di situ. Wa yustahabu ta'jilul witri ya awal al-lail liman khashiya an la yastayqadha akhirahu kama yustahabu ta'khiruhu ila akhiril laili liman dhanna annahu yastayqadhu akhirahu. Yustahabu, disunnahkan, disukai ta'jil. Apa ta'jil? Menyegerakan solat witir di awal malam. Bagi siapa? Bagi orang yang takut tidak bisa bangun malam. Jadi kalau orang yang takut tidak bisa bangun malam, sunnah bagi dia, lebih afdol bagi dia solat witir di awal malam sebelum tidur. Jangan memaksa nanti sebentar. Ya. Sunnah bagi dia, yaitu lebih bagus bagi dia saat itu. Demikian juga disunahkan mengakhirkan solat witir ke akhir malam bagi orang yang dhon, dia memang berprasangka kuat dia itu mampu untuk bangun di akhir malam. Jadi kembali ke keadaan kita masing-masing. Allah tidak, ya, ini rahmat Allah kepada kita. Tidak memaksakan harus di akhir malam semua atau harus di awal malam semua. Dari Abu Qatadah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada Abi Bakrin, berkata kepada Abu Bakar, mata tutiru, kapan kamu salat witir? Qala, Abu Bakar menjawab, utiru qabla an anam, saya witir sebelum tidur. Nah, jadi di awal malam Abu Bakar salat witir sebelum tidur. Faqala li Umar, dan Nabi bersabda kepada Umar, bertanya, mata tutiru, kapan kamu salat witir? Qala, Umar mengatakan, anamu tsumma utiru, saya tidur dulu kemudian baru saya bangun salat witir. Qala, maka Nabi bersabda kepada faqala li Abi Bakrin, ya, Abu Qatadah mengatakan, maka Nabi berkata kepada Abu Bakar, akhadta bil hazm, na'am, aw bil wathiqah, engkau telah melakukan salat witir itu dengan teguh dan mantap. Ya, dipuji. Wa qala li Umar, dan Nabi berkata kepada Umar, akhadta bil quwwah, engkau telah melakukannya dengan kekuatan. Di sini dua-dua Nabi tidak ada yang Nabi cela, ya, karena memang sesuai kekuatan, ya. Umar mampu bangun di akhir malam, ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, beliau lebih memilih salat witir di awal sebelum tidur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusolli wa ana raqidatun mu'taridatun ala firashihi fa idza arada ay yutira ayqadhani fa'autartu atau fa'autartu, ya, af'ala autartu. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan aku salat malam, dan aku, ya, tidur terlentang di atas tempat tidur. Kalau beliau ingin salat witir, artinya sudah selesai salat malam beliau yang beliau laksanakan, terus beliau akan salat witir, beliau membangunkan aku, ya. Jadi Aisyah itu cuma dikasih bangun pas mau salat witir, ya. Maka aku pun salat witir. Nah, ini keutamaan salat witir. Pas mau salat witir, Nabi kasih bangun siapa? Istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu waktunya salat witir. Dan ini menunjukkan salat witir Nabi juga, ya, di akhir malam. Ya, beliau bangunkan Aisyah. Kemudian ada 2 rakaatil witri wa sifatuhu. Jumlah rakaat salat witir dan tata cara mengerjakannya. Kata beliau yang pertama di sini, aqallul witri rakaatun. Paling sedikit rakaat salat witir itu 1 rakaat. Itu paling sedikit 1 rakaat. Dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, salatul laili mathna fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla.
Salat malam, kata beliau, salatul lail, salat malam itu masna, dua-dua. Maksudnya 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukum, maka dan apabila takut, khawatir salah seorang di antara kalian waktu subuh, ya, dia salat malam, dia khawatir nanti akan kedapatan waktu subuh, maka sholat rakaatan wahidatan, dia sholat 1 rakaat. Tutiru lahu ma qad shalla, yang 1 rakaat itu sebagai penutup atau pengganjil sholat yang telah dia kerjakan. Jadi orang sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat dia panjang. Ketika sudah mau mendekati waktu subuh, dia khawatir nanti masuk waktu subuh, maka dia sholat witir 1 rakaat boleh. Ya, dia sholat witir 1 rakaat. Ya, 1 rakaat langsung salam. Itu yang paling sedikit 1 rakaat. Wa yajuzu ayyutira bi salasati aw khamsin aw sab'in aw tis'in. Nah, dan boleh kata penulis salat witir 3 rakaat, 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat. Boleh. Ya, jadi 1 3 5 7 9 boleh. Bagaimana caranya kalau 3 rakaat, ya, atau 5 atau 7 atau 9? Nah, di sini beliau jelaskan tata caranya. An Aisyah, ini yang tata cara yang 3 rakaat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajidu fi Ramadhana wala fi ghairihi ala 11 raka'atin. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihi wa tulihinna. Thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli salatan." Nah, kata Aisyah, tidaklah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah rakaat baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat, kata Aisyah. Nabi tidak pernah nambah, kata Aisyah, baik itu di Ramadan atau di luar bulan Ramadan, beliau tidak pernah nambah lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat. Dan jangan engkau tanya bagaimana baik dan lamanya panjangnya 4 rakaat tersebut. Sebab ulama mengatakan maksudnya, ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Cuma setelah 4 rakaat itu beliau istirahatnya lama itu. Kemudian setelah itu sholat lagi 4 rakaat. Dan jangan engkau tanya bagaimana bagusnya dan panjangnya sholat tersebut. Berarti seberapa rakaat semua? 8. Tsumma yusalli salasan. Kemudian beliau sholat 3 rakaat sebagai sholat witir. 6. Sholat 3 rakaat, ya sholat witir. Nah, cara mengerjakan yang 3 rakaat bisa dengan 1 kali salam, ya, tanpa duduk tasyahud awal, maksudnya tidak pakai tasyahud awal. Langsung 1 kali salam, langsung 3 rakaat langsung salam, atau 2 kali salam, ya, dibagi 2 rakaat, kemudian salam, terus bangun lagi 1 rakaat baru salam. Ini wasi, boleh dikerjakan. Kalau di tempat kita biasa 3 rakaat 1 kali salam langsung. Nah, ini jangan kita merubah ini kalau memang kebiasaan di masyarakat seperti itu, ya, tidak masalah. 3 rakaat. Sekarang yang berikut, yang berapa rakaat? 5. Wa anha, dan dari Aisyah juga. Jadi riwayatnya juga dari Aisyah, ya. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rakaatin. Ya yutiru min dzalika bi 5 la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ya, pada suatu malam 13 rakaat, ya, 13 rakaat. Beliau berwitir dari 13 rakaat itu bi khamsin, 5 rakaat. Berarti salat malam beliau tetap berapa rakaat?
Berapa? Yang sholat malamnya, selain sholat witir yang sholat genapnya 8. Kemudian ditambah witir jadi berapa? 13 rakaat. Ya, witirnya 5 rakaat. Jadi sholat genapnya 8 rakaat. Kemudian beliau berwitir dengan 5 rakaat. Jadi 13 rakaat. Itu. Jadi witirnya 5 rakaat. Nabi mengatakan, Aisyah mengatakan, la yajlisu fi syai'in, beliau tidak duduk sedikit pun dalam sholat witir yang 5 rakaat itu, illa fi akhiriha, kecuali pada akhirnya. Ya, jadi sholat witir 5 rakaat langsung terus 5 rakaat, baru duduknya nanti tasyahud akhir baru salam. Tidak ada tasyahud awalnya. Ya, tidak ada tasyahud awalnya. Langsung 5 rakaat langsung baru salam. Nah, coba dipraktekkan, boleh. Salat malamnya Nabi tetap 8 rakaat. Kemudian sekarang yang berikut. Ya, paham ya yang cara 5 rakaat? 1 rakaat jelas. 3 rakaat ada 2 cara tadi. 5 rakaat 1 cara, ya, langsung salam. Sekarang yang 7 ya dan 9 rakaat. Masih Aisyah lagi. Ya, kenapa salatnya witirnya itu hanya Aisyah? Kebanyakan Aisyah yang meriwayatkan. Ya karena beliau sholatnya di rumahnya Aisyah. Beliau tidak sholat witir di masjid, ya, di rumah. Sahabat nggak lihat tentu, yang lihat Aisyah. Subhanallah, ya. Ini jasanya Aisyah. Beliau riwayatkan semua. Kalau beliau diam aja kita nggak tahu bagaimana sholat malamnya Nabi. Ya, beliau jelaskan bagaimana sholat malamnya Nabi yang 5 rakaat, yang 6 rakaat, yang 7 rakaat, yang 9 rakaat itu bagaimana. Dari Aisyah juga dia mengatakan, kunna na'udu lahu kami mempersiapkan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam siwakahu, siwaknya, ya, wa tahurahu, dan tahurnya, apa, alat untuk bersuci. Ingat, kalau tahur di fathah berarti alatnya, airnya maksudnya. Airnya. Ya, kami siapkan siwak dan air Nabi untuk wudu. Fayab'athahu Allahu ma syaa ayyab'athahu minal lail. Maka Allah membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuai dengan kehendak Allah. Allah bangunkan beliau pada malam hari. Fayatasawwaku, kemudian beliau bersiwak. Wa yatawaddau, dan beliau berwudu. Wa yusalli 9 rakaatin, kemudian beliau salat 9 rakaatin. 9 berapa? 9. Hah? Wahid, isna, salasa, 9. 9 rakaat. Maksudnya salat witir ini, ya. Salat witir 9 rakaat. La yajlisu fihi, ini perhatikan ya. Aisyah ini akan menjelaskan bagaimana cara salat witir 9 rakaatnya. Cara salat witir 9 rakaat. La yajlisu fiha, beliau tidak duduk di 9 rakaat tersebut illa fi thaminati, kecuali pada rakaat yang ke-8. Di tahiyat awalnya rakaat ke-8. Jadi terus 1 2 3 4 5 6 7 8, begitu. Rakaat ke-8 duduk tasyahud awal. Fayadhkurullah, maka beliau berzikir kepada Allah pada tasyahud tersebut, wa yahmadahu wa yad'uhu, memuji Allah, kemudian berdoa kepada Allah. Ya, tasyahud awal. Tsumma yanhadu wa la yusallim. Kemudian beliau berdiri tidak salam. Lanjut rakaat ke-9, berdiri tanpa salam. Ya, tsumma yaqumu fa yusalli tasi'ah. Kemudian beliau berdiri dan salat rakaat yang ke-9. Ya. Tsumma yaqudu, kemudian setelah salat rakaat yang ke-9 beliau duduk tasyahud akhir. Beliau berzikir kepada Allah, memuji Allah dan berdoa kepada Allah. Tsumma yusallimu tasliman, ya, kemudian beliau mengucapkan salam dengan salam yang yasmauna, yang kami dengarkan, atau yusmiuna, yang beliau perdengarkan kepada kami. Nah, itu yang 9 rakaat. Jadi tasyahud awalnya di rakaat yang ke-8, terus setelah itu bangkit berdiri rakaat 9, setelah itu salam.
Kemudian masih Aisyah lanjutkan, belum selesai ya. Tsumma yusalli rak'ataini ba'da ma yusallimu wa huwa qa'idun. Kemudian setelah itu beliau solat lagi 2 rakaat setelah salam. Setelah salam dari solat witir yang 9 rakaat tadi, beliau ya solat lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk. Fatilka ihda asyarata rakaat ya bunaya, dan itulah berapa? 11 rakaat wahai anakku. Itu Aisyah sedang yang menasihati. Tuh. Jadi beliau solat 9 rakaat, duduk tasyahud awal di rakaat ke-8, kemudian rakaat ke-9, kemudian salam, kemudian solat lagi 2 rakaat ya dalam keadaan duduk, kemudian salam. Berarti itu jumlahnya berapa? 11 rakaat. Nah, dari sini, dari hadis Aisyah ini para ulama mengambil kesimpulan masih boleh solat sunnah yang genap setelah solat witir ya. Jadi setelah solat witir masih boleh orang solat sunnah lagi. Jadi tidak wajib witir itu harus di akhir ya, itu hanya anjuran ya. Ij'alu akhir salatikum bilail witron, kata Nabi. Jadikanlah akhir solat malam kalian itu witir, ganjil. Tapi ini ya awalnya dia keluar, itu kan ij'alu, ada perintah kan, berarti wajib. Nah, kewajibannya turun menjadi sunnah dengan hadis Aisyah ini, karena ternyata Nabi setelah sholat witir sholat lagi 2 rakaat. Jadi antum kalau sholat witirnya di awal malam, terus antum malam lagi kaget ingin sholat tahajud, boleh, kena masalah, tidak masalah. Yang tidak boleh la witroni fi lailah. Ya, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam, itu yang tidak boleh. Karena kalau 2 witir dalam satu malam jadi genap. Witir tambah witir jadi genap. Gitu. Tapi kalau masih mau sholat tahajud lagi setelah sholat witir boleh. Ini dalilnya. Nabi sholat 2 rakaat lagi setelah witir. Itu 11 rakaat. Aisyah melanjutkan, itu yang 9 rakaat witirnya. Falama asanna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhadha al-lahmu. Ketika Nabi sudah mulai menua, sudah berumur, wa akhadha lahmu, dan beliau mulai berdaging, ya mulai gemuk badannya, ya. Mulai gemuk. Wajar orang sudah tua. Autara bisab'in, beliau salat witir sab'in, berapa? 7 rakaat. Ya. Beliau salat witir 7 rakaat. Wa sada fi rak'ataini mislas yasni'ihi al-awwal. Ya. Dan beliau melakukan lagi 2 rakaat yang tadi itu seperti beliau lakukan lagi 2 rakaat yang awal tadi seperti beliau lakukan yang sekarang. Artinya setelah sholat witir 7 rakaat, beliau sholat lagi 2 rakaat. Ya, maka kata Aisyah, fatilka tis'a ya bunaya, maka itulah 9 rakaat. Ya, 7 rakaat sholat witir, 2 rakaat sholat tambahan sunnah. Jadi berapa? 7 tambah 2, 9. Tuh. Begitu. Jadi Nabi sholat 7 rakaat yang witir, tambah 2 lagi yang genap, jadi 9. Atau sebelumnya Nabi sholat 9 rakaat yang witir, tambah 2 yang genap, jadi 11. Di riwayat ini tidak disebutkan yang 7 rakaat apakah Nabi duduk tasyahud awal pada rakaat yang ke-6. Wallahu alam, tidak disebutkan. Kalau yang 9 kan disebutkan kan, Nabi salat duduk tasyahud awal pada rakaat yang ke-8. Kalau yang 7 tidak disebutkan oleh Aisyah, cuma disebutkan Nabi salat lagi 2 rakaat setelah 7 rakaat ini. Maka silakan boleh antum salat 7 rakaat sekalian, atau mengkiaskan dengan yang 9 rakaat, duduk tasyahud awal pada rakaat yang ke-6, terus bangkit rakaat yang ke-7. Ya. Insyaallah tidak mengapa. Kemudian beliau katakan di sini, kita selesaikan saja salat witir ya. Fa in, sudah ya, paham ya tata cara salat witir dari 1, 3, 5, 7, 9. Fa in autara bi salas qara'a fihi ma huwa madhkuru fi hadzal hadis. Jika seorang akan salat witir dengan 3 rakaat, maka dia membaca dalam rakaat-rakaatnya itu
sebagaimana apa yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witri bisabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad fi rak'atin. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca dalam salat witir dengan Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la, rakaat pertama, wa qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun rakaat kedua, wa qul huwallahu ahad, dan Al-Ikhlas pada rakaat ketiga. Fi rak'atin dalam setiap rakaat. Kemudian beliau mengatakan al-qunutu fil witri, doa kunut dalam salat witir. Berarti penulis menguatkan ya disyariatkannya doa kunut pada salat witir. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dia mengatakan allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri. Telah mengajarkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin, beberapa kalimat, maksudnya beberapa doa. Aku luhuna, yang aku baca mereka itu fil witri, pada salat witir. Itu apa? Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man wa alait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Ya. Ini doa kunut dalam witir. Wa sunnatu fi hadzal qunut, dan yang sunnah, artinya tadi nanti cari jauh ya di buku doa-doa ya yang ada terjemahannya. Wa sunnatu fi hadzal qunut, dan yang sunnah dalam kunut ini ayakuna qabla ruku', dilakukan sebelum ruku'. Nah, malah beliau mengatakan sunnahnya sebelum ruku', ya. Jadi setelah baca ayat langsung baca doa kunut. Berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata fil witri qabla ruku'. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut dalam salat witir sebelum ruku', ya, sebelum ruku'. Ya, ada riwayat yang lain yang menyebutkan setelah ruku'. Ini masalah yang ya wasi', tidak perlu dipersempit. Boleh sebelum ruku', sesudah ruku', silakan. Karena ada riwayat yang lain lagi. Wala yusra'u al-qunutu fil faridati, nah, illa fi nazilati. Dan tidak disyariatkan doa kunut fil faridah, pada salat wajib. Tidak disyariatkan. Illa fi nazilati, kecuali pada saat terjadi sesuatu nazil, ya, ada kejadian yang menimpa kaum muslimin besar, kejadian besar, musibah atau apa. Nah, itu namanya kunut nazilah, ya. Wala yakhusu bihi salatun duna salatin, tidak boleh mengkhususkan ya satu salat dari salat yang lain, ya, dibaca di semua salat kalau kunut nazilah. Wa yaj'aluhu ba'da ruku', dan menjadikan kunut nazilah setelah ruku'. Nah, kalau kunut witir beliau katakan sebelum ruku'. Kalau kunut nazilah yang dibaca di semua salat ketika terjadi sesuatu bagi pada kaum muslimin, dibaca ba'da ruku', setelah ruku'. Itu kalau kunut nazilah kata beliau setelah ruku'. Kalau kunut witir sebelum ruku'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalilnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa kalau ingin mendoakan keburukan terhadap seseorang yang ya memang benar-benar kejahatannya, atau suatu kaum yang memang sangat ya benar-benar kejahatannya sudah melampaui batas, atau mendoakan kebaikan bagi seseorang, maka qanata ba'da ruku', beliau berkunut setelah ruku'. Nah, ini dalilnya. Kunut nazilah setelah ruku', bangkit dari ruku'. Kalau kunut witir sebelum ruku'. Jadi kalau antum nanti pimpin sholat tarawih dan ingin kunut witir sebelum ruku', berdasarkan penulis Al-Wajiz. Nah, itu.
Amal kunutu fil fajri abadan, adapun membaca doa kunut pada salat subuh selamanya terus menerus, fa bid'atun, maka itu merupakan bid'ah. Kama saraha bidzalika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah dijelaskan dengan gamblang, saraha menjelaskan hal tersebut para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Malik Al-Ashja'i. Nah, ini hadis yang terkenal. Abu Malik Al-Ashja'i, Sa'ad bin Tariq, ya. Bapaknya Tariq Al-Ashja'i, ya. Beliau bapaknya sahabat Tariq, anaknya Sa'ad namanya, Abu Malik. Qala, dia mengatakan, qultu li abi, saya katakan kepada bapakku, ya abati, wahai bapakku, ayahanda, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa ali hahuna bil Kufah. Sesungguhnya engkau telah solat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakangnya Abu Bakar, Umar, solat di belakang Utsman dan Ali, ya, di sini di Kufah kurang lebih 5 tahun, ya, solat di belakang Ali di Kufah 5 tahun. Fakanu yaqnutuna fil fajri, maka apakah mereka itu berkunut dalam salat fajar, salat subuh? Waqala, maka beliau mengatakan, ai bunayya muhdats, wahai anakku muhdats. Dalam lafaz lain jelas ai bunayya bid'ah, begitu. Ini kemudian beliau lanjutkan, penulis mengatakan, wa minal muhal, termasuk perkara yang mustahil. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi kulli ghadatin ba'da al-i'tidalihi min ar-ruku'i. Mustahil, kata beliau, bahwasanya Nabi setiap hari setelah pada salat subuh, setelah bangkit dari ruku, beliau membaca doa qunut, Allahumma hdini fi man hadait, dan seterusnya sampai akhir. Wa yarfa'u bidzalika sautahu, beliau angkat suaranya. Wa yu'aminu alai ashabuhu daiman, dan para sahabat di belakang yang salat di belakang beliau itu mengaminkan, terus melakukan itu terus menerus, ya, ila ain an faraqa dunya, sampai beliau meninggal dunia. Mustahil kalau itu benar-benar terjadi. Tsumma la yakunu dzalika ma'luman indal ummah, dan hal tersebut kalau benar-benar terjadi tidak diketahui oleh umat ini, oleh para sahabat. Beliau setiap hari setelah bangkit dari ruku di salat fajar kunut, beliau angkat suaranya, diaminkan oleh para sahabat. Terus hal tersebut tidak diketahui oleh umat ini. Bal yudhi'uhu aksar ummati, bahkan umatnya mensia-siakan perbuatan tersebut. Wa jumhur ashabihi, dan kebanyakan dari sahabatnya tidak melakukan hal tersebut. Bal kulluhum, bahkan mereka semua menyia-nyiakannya. Itu perkara yang mustahil, kata beliau, ya. Itu perkara yang mustahil kalau memang beliau kunut, ya, pada salat subuh. Hatta yaqul minhum, ya, bahkan, ya, sampai berkata orang yang berkata di antara mereka, di antara sahabat itu, innahu muhdats, bahwa hal tersebut adalah muhdats, diada-adakan. Kama qala Sa'd bin Tariq, sebagaimana dikatakan oleh Sa'ad bin Tariq Al-Ashja'i. Intinya kata beliau, kalau Nabi benar-benar kunut subuh setiap hari, mengangkat tangan, diaminkan oleh para sahabat, kok mustahil setelah itu sahabat tidak melakukannya, disia-siakan oleh sahabat, ya, disia-siakan, ditinggalkan oleh para sahabat. Itu mustahil, kata beliau. Maka ini jelas, kata beliau, kunut subuh itu bid'ah. Bahkan dikuatkan dengan hadis tadi, Sa'ad bin Tariq, ya, Abu Malik Al-Ashja'i radhiyallahu, ya, rahimallahu taala. Ini akan tetapi, ya, ini pendapat juga yang kami ikuti, bahwasanya itu ya muhdats. Tetapi yang perlu kita ingat, ya, catatan dari saya, bahwa kebid'ahan kunut subuh itu bukan kebid'ahan yang disepakati oleh seluruh ulama ahlu sunnah, ya. Sebagian yang mengatakan disunnahkan, bahkan karena ada mereka punya dalil juga, tapi dalilnya, ya, lemah. Itu, ya, intinya kita tidak boleh menjadikan sebagai alamat atau tanda ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Kalau kunut berarti ahlu bid'ah, itu tidak, ya, tidak seperti itu. Di sini ada perkataan Imam Ibnu Qayyim yang bagus dalam bagaimana ahlul hadis menyikapi kunut subuh. Tapi, ya, tidak sempat dibaca, sudah jam 12. Insyaallah nanti saja kita baca. Nah, selesai tentang sholat witir. Alhamdulillah,
Setelahnya kita akan masuk solat tatawwu yang berikut, qiyamul lail, solat malam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.